Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dear my beloved students, good afternoon all. Afternoon, sir. Let's repeat again once more. Good afternoon all. Good afternoon, sir. Hey, why you go down? Is that easy? Oh, okay. So before that, before I start our class today, I want to know you one by one, name by name. First, from the first one, from my left side, who is your name? Akbar. Subhanallah, Akbar. It's mean in Arabic, the bigger and the biggest. Very good. And what's your name, Mister? Haris. What the meaning of Haris? Do you know? Okay, the guidance, subhanallah. And what's your name? Vega. I don't know what the meaning of Vega. Maybe you can tell me what is the meaning of Vega? Star. In any language Vega. Bahasa apa Vega itu? Bahasa ibu. Okay, and the last one for Mr. Siapa namanya? Okay, Bima, thank you. Dear my beloved students, before we start our lesson today, we start by reciting dua in our heart. Dua, start. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okay, thank you. Here I want to show you a thing. Show you maybe some similar in your mind and in your experience. First of all, I want you to see this. Do you know what is this? Who is this character? Siapa yang tahu ini apa karakter apa? Oh no. What is this character? The bigger one, the biggest one. Who is this? Naruto. Very good. I know that you all know this character. And what is the story of the character? Main karakter. Yes, main character. No, his friend and the other. What is the story of the character? Naruto itu bercerita tentang apa sih? Maybe Akbar can give me the answer. Naruto. Who is he? Is he a writer or maybe a fighter? Who is he? Oh, shinobi. It means ninja ya in our word. Very good. Mas Haris, I believe you ever see this movie or this serial. What can you say or maybe can you explain from this, maybe in bahasa Indonesia? Coba apa sih yang diceritakan di dalam karakter Naruto ini? Okay, very nice. Very good. You all know this character and this story. Now, my second question is, again, do you know about this? Siapa yang tahu ini, Mas Bima? You know what is this? From what movie this picture? Ada yang tahu? Very good. Have you ever seen KKN? Ya, same. Me too. Saya juga belum pernah lihat. Tapi I believe that what is this picture tells us about. Pasti kalian sudah pernah dengar cerita daripada gambar yang ada di film ini. Ceritanya tentang apa, Mas Tega? Boleh menjawab? Ceritanya tentang apa? Because I believe it's really viral for last few months. Is that? Oh, come on. Mas Haris, maybe Mas Haris. Okay, Mas. And then tell us about what? About some fun, about some scary or what? Scary. Okay, great. This is a horror movie. Except I didn't watch it before, but maybe you know about the story about it because it's really viral in internet. And now from this story, kira-kira kita mau belajar apa nih hari ini? Mas Akbar, tahu nggak kira-kira kita mau belajar apa sih hari ini? Ada lagi jawaban lain, Mas Haris?
Mas Bima, maybe you can bisa menebak kita akan belajar apa hari ini? Okay. But I don't invite you to watch movie. We will learn about semua cerita ini disebut dengan narrative text. And today we will learn how to write narrative text. Nah, jadi saya pertama tadi I have showed you 2 pictures and 2 character in the story. And now the narrative text. Kira-kira narrative text ini bercerita tentang membahas tentang apa? Mas Haris bisa menebak kira-kira apa? Cerita. Very good. Mas Vega? Cerita yang apa? Maybe you can give me more explanation. Cerita, udah betul cerita Mas Akbar maybe? Cerita. Okay, we see first before we learn how to write it. We have to know what is narrative text. Narrative text is, what is narrative text? Narrative text is a text of imaginative story. Very good, story, betul. To entertain and attract the reader. Jadi yang dinamakan narrative text itu adalah imaginative story. Ingat, story yang imaginative. What the meaning of imaginative? Ngayal bisa. Tapi ada bahasa yang lebih indah dari ngayal. Bersifat imajinasi atau fantasi, that's right. Tapi fantasi ini itu jangan dipikirkan ke arah sebelah kiri arah yang lebih positif fantasi itu Narrative text is a text of imaginative to entertain. Fungsinya apa? Entertain. What do you mean of entertain, Mas Bima? Menghibur, very good. Entertain and attract the reader. Untuk menghibur dan membuat senang para pembacanya. Teks karena tulisan. Oke, next. Okay, now here I want to, because we will learn to write, menulis, kita harus tahu dulu dari apa teks naratif ini dibentuk. Nah, di sini tadi karena sudah terpitek duluan, jadi kalau misalnya lihat ada orientation, nah ini mungkin sudah sangat tidak asing karena tadi Mas Vega juga menjelaskan orientation, jadi saya tanya, apa itu orientation Mas Vega? Introduction, okay. Let's see, what is orientation? Okay, orientation is the opening of the story and introducing station of the character. Very good introduction. Ini ada genre struktur pertama. Kira-kira genre struktur keduanya apa, Mas Bima? Even. Let's see. What is number 2? Oh no, number 2 is name the complication. Oh, maybe the meaning is similar. What can you say about complication? Kira-kira setelah cerita itu ada orientation, opening, complication itu apa sih? Kira-kira apa? Kalau tadi kan ada contoh cerita Naruto, KKN Desa Penari, kira-kira apa? Activity, kita lihat artinya a part when the problems develop. That's the main topic of the story. Story itu harus mempunyai problem, mempunyai masalah. Karena hidup itu penuh masalah. Anda punya hidup yang tidak ada masalah? Sama. Ya, nanti kalian kalau sudah besar, sudah kuliah, kalian nanti juga mendapatkan masalah. Okay, number 3 is the resolution. After the orientation, complication, now the next part of the narrative text is the resolution. What is the resolution? Kira-kira apa tadi? Cerita itu tadi opening, perkenalan karakter. And then where the problems develop. Jadi ada masalah yang berkembang di dalam ceritanya. Kira-kira resolution itu apa? Mas Akbar? Okay, let's see. A part where the problem solved, ketika masalah diselesaikan. Very good, very nice. And the last one, Mas Haris, kira-kira ada jenis struktur 4 kira-kira apa? Ada sudah dibuka, masalah naik, masalah sudah selesai, diakhiri dengan solusinya sudah di sini. Diakhiri dengan diakhiri dengan salam. Oke, very good. Diakhiri dengan namanya coda or reorientation. And what is it? A part that tells a lesson from the story. Jadi bagian terakhir itu adalah pelajaran apa, ayo jangan rame sendiri, pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita ini tadi. Jadi coba kalau kita kepingin menulis cerita, pertama kita tulis apa dulu pertama tadi? Orientation. What is orientation? Introduction. Oke, pengenalan. The second one is complication. What is it? Where the problem develop. Oke, jadi ketika ada masalah. The third one is resolution, and the last one orientation. Nah, tetapi guys, ini ada fakta menariknya ya. 1, 2, 3, 4 sebenarnya ada yang terselip di sini. Di antara 2 dan 3 itu ada
2.5-nya sebenarnya setelah complication sebelum ke resolution itu ada klimaks namanya. Kalian pernah dengar kata klimaks? Apa sih klimaks itu? Klimaks itu klimaks itu sesuatu ya Mas Bima maybe can in the story ya. Kira-kira arti klimaks itu apa sih di dalam cerita? Klimaks di antara masalah yang naik dan masalah yang selesai. Klimaks itu apa? The top of the problem. Okay, now we will see here how the story is told. Jadi bagaimana sih cerita itu akan dibangun atau diceritakan. Jadi pertama, kita kalau menulis itu ya guys ya, ini biar bisa ini Mas Haris. Ayo, orientation. The story opened. Jadi Anda akan menulis cerita dibuka dulu. Pada suatu hari bisa seperti itu. Pada suatu waktu, and the character introduced. Jadi karakternya harus diperkenalkan. Kan nggak mungkin cerita nggak ada karakternya. Oke. The next one is complication. Tadi kan secara orientation complication. Karakter. Nah, karakternya menemui satu masalah. Nanti Anda kalau menulis cerita seperti itu. And the last one, nah ini dia, klimaks. Konflik yang memuncak dari satu masalah. And the last one is resolution, the problem has been handled or solved. Jadi sudah selesai. Tetapi reorientation or coda itu bisa ditambahkan atau kadang-kadang juga bisa tidak. Jadi beginilah bagaimana story itu berjalan di dalam narrative text. Next one. Nah, kinds of narrative text. Okay, ya, kinds of narrative text. What do you mean of kind? Coba pernah dengar kata kind? Baik, benar. Ada lagi arti selain baik? Kind, ada lagi. Jenis, very good. Nah, jadi ada banyak makna ya. Kadang-kadang itu bisa bermakna baik, tapi di sini jenis. Jenis dari narrative text. Narrative text itu di sini saya menuliskan 6 jenis. Coba ada yang bisa nebak satu aja jenis narrative text. Nanti hadiahnya kita lihat dapat HP, guys. Kasih clue. Ini kita kenal dengan genre biasanya. Genre kalau dalam cerita. Oke, kira-kira apa? Kinds of narrative text. Ada yang tahu? Oke, kita lihat ya. Nomor 1 kita buka. Cerita pertama adalah folklore. Pernah dengar folklore, kata folklore? Folklore is traditional belief or story of a community. Jadi folklore itu cerita tentang kepercayaan masyarakat atau satu komunitas yang menjadi yang turun-temurun sampai ke sekarang. Folklore. Kalau kira-kira yang termasuk folklore itu apa? Pernah tahu folklore? Sesuatu cerita yang jadi tradisi kepercayaan masyarakat apa? What is the city do you live here now? Sekarang kita tinggal di kota apa? Surabaya. Surabaya kira-kira punya traditional belief gak dari kota ini? Punya apa namanya? Cerita apa? Obat Surah and Baya, that's the one example of folklore. Now, next, we have fairy tale. Nah, ini dia, ini bagus sekali. Story about magical and imaginary beings. Jadi kalau ada kata fairy tale, pasti itu cerita tentang ciri-cirinya adalah sesuatu yang magic, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menakjubkan, khayalan juga, and imaginary being. Ada sesuatu hal tentang makhluk-makhluk imajinasinya. Pernah lihat apa? Kalian pernah lihat film apa ini? Kira-kira yang ada sesuatu magicalnya. Pernah lihat film apa? Frozen, very good. Maybe Mas Bima pernah lihat film apa yang ada imaginary being, makhluk yang Doctor Strange. Oke, itu yang kemarin terbaru ya. Kemudian next ya, udah folklore, fairy tale. Ada yang bisa nebak? Ada yang mau nebak nih? Nomor 3, HP-nya masih belum dibagikan loh ini. Apa? Horor. Kita lihat ya, apakah ini horor? Oh, ternyata belum. Fable. Nah, pasti kalian pernah baca ini, Fable. Story that features anthropomorphized animal. Nah, ini saya juga kesulitan membaca karena artinya adalah cerita yang gimana hewan punya perilaku seperti manusia. Jangan sampai hewan seperti manusia nggak apa-apa. Jangan sampai kalian yang manusia seperti hewan. Ya jangan ya, naudzubillahi min dzalik. Oke. Di anna lakananna laula ilmu lakananna sukal bahaim. Katanya di dalam Sayyid Mahfudzat itu kalau tidak belajar maka manusia itu sama saja seperti binatang. Naudzubillahi min dzalik. Oke, next one. Di sini kita punya setelah folklore, fairy tale, fable, we have here legend and myth. Oh, apa sih perbedaan? Kayaknya kok hampir sama ya, folklore and legend. Legend and myth itu cerita tentang traditional story that explain natural or social phenomenon. Jadi ada apa ya? Sesuatu yang menjadi icon ataupun sesuatu yang
jadi peninggalan yang di sana punya backstory-nya. Contohnya apa? Danau Toba. Pernah tahu Danau Toba? Cerita tentang Danau Toba. Nah, itu dinamakan legend and myth karena Danau Toba pastinya terbentuk dari kejadian alam lah. Nggak mungkin kejadiannya seperti yang ada di cerita itu. Legend and myth. And then here kita juga punya romance and mystery. Nah, ini siapa yang suka baca cerita romance biasanya? Nggak cerita romance. Apa sih cerita apa? Contohnya coba judulnya disebutkan, boleh? Cinta Fitri. Oke, very good. Siapa yang pernah mengalami cerita romance? Mungkin mengalami cerita romance? Mas siapa namanya? Barusan datang ya? Mas siapa namanya? Dipanggil siapa? Musa. Musa. Oke, Mas Musa. Pernah membaca cerita misteri? Bisa kasih tahu judulnya barangkali? Sherlock Holmes, saya juga suka itu. Oke, kita satu frekuensi ya. And the last one, di sini kita juga punya yang keenam. Nah, personal experience. Jangan salah. Jadi kan tadi kan coba masih ingat nggak? Makna dari narrative text itu cerita yang apa? Story, imaginatif. Nah, ini kok ada personal experience? Nah, personal experience di sini adalah cerita yang biasanya ditulis dalam bentuk novel. Meskipun autobiografi, tetapi tetap ada bumbu-bumbu daripada imajinasinya ya. Jadi personal experience yang dikasih bumbu imajinasi bisa masuk ke dalam teks apa tadi namanya? Apa namanya teks apa tadi? Narrative text. Very good. Tetapi guys, selain 6 ini sebenarnya juga ada bentuk-bentuk yang lain yang mana kita kenal dengan genre atau genre ya. Genre biasanya ada horor bisa masuk seperti KKN tadi, ada lagi action ya. Sekarang juga ada, bahkan sekarang genre itu teman-teman, genre itu juga punya cabang. Action itu ada action itu thriller, ada action itu superhero ya, seperti itu. Sekarang sebelum menginjak ke apa? Yang berikutnya, saya punya sedikit. Tadi kan ada beberapa contoh ya, fable, fairy tale, folklore. Coba siapa yang mau maju untuk menjawab pertanyaannya di sini? Siapa yang mau maju? Silakan. Kalau nggak ada yang mau saya pilih loh nanti. Haris silakan maju Haris. Oke. Nah, ini jangan disentuh dulu ya. Tadi mungkin mainnya udah tahu. Jadi kayak kita itu ini langsung ditekan, geser kemana. Jadi jenis ini ada judul, jenisnya itu termasuk fairy tale, folklore atau fable. Coba silakan. Bisa dijawab? Fairy tale. Oke, very good. Now, second one. Masih ada. Folklore. Oke, sudah. Duduk, silakan. Berikutnya Mas Akbar boleh dicoba. Maju ke depan. Ayolah, nggak apa-apa, ayo. Snow White. Pernah dengar kata Snow White? Nah, ini termasuk cerita. Ini ketutupan. Sorry ya. Nah, kira-kira masuk di folklore, fairy tale, or fable? Fable, yakin. Ya udah. Terus ini apa ini? Ini gambar sekarang ini. Oke, thank you. Cukup. Mas Vega silakan bisa maju ke depan. Timun Mas, cerita apa ini? Oh, agak ke bawah ya supaya nggak menutupi. Kemudian ini ada Crocodile and Rat. Apa kira-kira ayo? Termasuk apa itu? Krokodil itu artinya apa? Krokodil artinya apa? Krokodil artinya apa? Krokodil artinya apa? Krokodil. Oh, buaya. Nah, oke, berarti cerita tentang Hewan. loh, kok kamu nakal kan berubah? Loh, itu malah banyak. Ini Mas Izzy belum maju. Aduh, kamu ini gimana ya? Ini ya udah. Coba kamu semua deh sampai selesai. Coba ada Legend of Balik termasuk di mana? Yang ditutupi, kasihan nanti nggak kelihatan. Oke. Oke. Nah itu tadi, ayo di mana itu tadi krokodil? Oh, krokodil ini buaya. Oke, coba diklik dulu, coba apakah benar jawabannya? Oh ada dua yang salah. Tadi yang jawab Snow White siapa? Ayo, Akbar. Bukan, ayo coba diperbaiki sini Akbar. Diperbaiki dulu, maju. Mbak, Snow White, coba diperbaiki dulu. Oke, fairy tale. Coba yang jawab Garfield tadi siapa? Haris ya? Haris. Ada kata cat. Cat itu apa cat itu? Cat itu yang biasanya ngeong-ngeong itu loh.
Coba, ini jangan dibawa juga. Satu aja, oke. Coba lagi yang salah. Timun Mas teman-teman terbalik. Ini Vega ya? Timun Mas ini folklore guys. Folklore, Legend of Toba juga folklore. Coba diklik lagi Vega. Mudah-mudahan sudah benar. Oke, udah benar. Tepuk tangan buat semuanya, tepuk tangan, tepuk tangan. Wah, ini gara-gara Vega, Mas Bima sama Mas Musa nggak punya kesempatan tadi, oke? Tapi masih ada next game guys, masih ada next game, jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati. Oke, yuk. Oke, tadi kita sudah tahu bagaimana cerita diceritakan and kinds of narrative text. Nah, berikutnya, tadi kan kita sudah coba tahu ya. Ini salah satu tebakan lagi deh. Nah, oh ini tadi sudah. Nah, guess the story. Jadi ini saya akan coba menampilkan satu judul juga, satu judul. Kalian sekarang gantian yang nebak ya. Ini termasuk judul apa? Coba, karena nanti sudah 3, sekarang yang 2 ini ya. Tadi kan belum jawab. Mas Bima dulu. Oke, are you ready to answer my question? Oke, thank you. Nah, kira-kira ini cerita tentang apa? Sudah tahu judulnya? Oke, Moon Knight. Moon Knight itu, oh betul judulnya. Cerita tentang superhero with the power from the god of Egypt. Ini kira-kira termasuk cerita apa sih kalau di dalam jenis-jenis tadi? Oh, action, betul. Selain action ada lagi. Itu ada satu yang magical juga di sana. Jadi bisa digolongkan sebagai fairy tale ya. Lucu juga nama fairy tale. Oke, next question. Mas Musa. Oke, please sit down. The next is, nah, pernah lihat ini? Ini judulnya apa? Oke, very good. Ya, sampai bisa hafal lagunya. Judulnya apa tahu? Oke, very good. Judulnya Madagascar, bercerita tentang 4 mammals which try to escape from the zoo. Kira-kira termasuk cerita apa? Fable, very good. And the last one, siapa yang mau jawab yang terakhir? Siapa yang berani? Nanti kalau salah jawabnya berdiri ya, tapi ya. Ayo, siapa yang berani? Siapa? Vega ya? Vega ya? Oke. Bismillah dulu, ini harus bisa benar jawabannya. Ini namanya film apa? Iya, judulnya sudah betul, Laskar Pelangi. Bercerita tentang apa deh? Bercerita tentang apa? Tahu nggak? Berceritanya itu ya, berceritanya tentang the life of a boy from Belitung. Berarti Mas Abe ini ya. Beliau nggak ada di sini. Oke. Oke, kira-kira kalau kita lihat judulnya ada sinopsis singkatnya, kira-kira yang termasuk ke genre apa? Romance enggak juga. Yang terakhir tadi yang di sebelah sini sendiri. Sudah dibahas nih, sudah dibahas. Anda yang ini. Yang mana ya? Termasuk experience itu. Apa termasuk apa tadi? Pengalaman dari penulisnya, dituliskan menjadi novel dan kemudian jadi film Laskar Pelangi. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa sekali. Ya, berikutnya, oh ada games lagi berarti ini. Teman-teman, ya ini mohon maaf, tadi saya belum bisa ngeklik ini. Jadi kita langsung ke gamesnya saja. Games keduanya adalah bermain ini. Apa namanya ini? Crossword. Di sini saya punya berapa pertanyaan ini ya? Oh, cukup banyak. Saya punya 7 pertanyaan. Siapa yang mau maju duluan? Nomor 1, siapa yang mau maju duluan? Oke, Mas Musa, subhanallah. Saya klikkan ya. Siap dijawab ya. Pertanyaannya apa? Oh, ini sebelumnya ini tebak-tebakan tentang itu ya, nama karakter cerita dari cerita-cerita yang pernah kita kenal. Nah, coba dibaca. Kira-kira ini karakter apa yang dimaksud? Oke, coba ditulis. Oh, ini ya. I'm sorry. Slow ya, slow. Ayo. Loh, kok Akbar? Kamu nggak boleh ngawur jawabnya. Ayo dihapus. Loh, kok dari belakang nulisnya? Loh. Kebanyakan apa tanganmu ya?
Oke, thank you. Very good. Ya, kita lihat jawabannya nanti ya di akhir ya. Nomor 2 siapa yang berani? Ayo. Oke, Mas Haris, thank you. Saya klikkan ya atau klik sendiri? Klik sendiri ya, nomor 2, klik. Oke, coba dibaca. Yang keras. Yes, yang keras dulu, yang keras. The child who is. Diam dulu ya, yang lain ya. Apa kira-kira? Coba tanya ke Mas Akbar, artinya disobedient apa? Sudah tahu jawabannya kira-kira apa? Ini nih, langsung diklik ini. Ah. Nggak boleh gitu. Ya kok nggak bisa dihapus ini? Ya langsung tulis saja. M. Ah. Oke, very good. Number 3, siapa yang berani? Oke, Mas Bima, silakan. Kamu nggak boleh, nanti aja kamu. Oke. What the animal? Oh, this is the keyboard. Ya, silakan. ini saling membenci semua ya. Oke, thank you. Oke. Sekarang Mas Vega aja deh, maju. Nomor berapa tadi? Berarti nomornya sudah nomor berapa? Bentar, nomor 4. Oke, nomor 4. Ayo, nggak tahu ya. Ayo. Coba. Ya kan? Kamu juga tipe. Oke, very good. Siapa yang belum tadi, Mas? Akbar belum. Ayo sini maju lagi. Kamu spesial, kamu mau nomor 5, 6, 4, 7, milih deh, milih. Oke, silakan. Kamu nggak boleh gitu. Jangan. Loh, ini kan bisa jadi sama. Loh, kamu suka yang cewek ya? Oke, thank you. Ayo, kamu tadi sih kebanyakan mencet. Kamu coba 7 apa 8? 647, bentar. 647. Oke, 7. Ayo, kalau nggak tahu push up 3 kali ya. Kalau nggak tahu, lihat ya guys, kalau nggak tahu push up 3 kali ya. Nggak boleh dijawab nomor 7 dulu. Nggak tahu push up 3 kali ya kalau nggak tahu. Jadi nomor 6 apa? Nomor 6. No. Ini direkam ya. Ada satu yang salah, D-nya 2. Ini direkam ya, hati-hati ya. Oke, the last one. Yang dari Sumatera mungkin mau jawab? Oh, silakan. Saya dari Medan. Siap, silakan. Ayahnya guys. Oke, very good. Nah, karena terakhir Anda klik ini. Kita lihat apakah benar. Subhanallah. Buat tangan semuanya buat Mas Vega. Oke, very good. Now we move again. Kita kembali ke pelajarannya tadi ya. Sampai mana pelajarannya tadi?
masih di sini ya tadi ya. Tadi sudah. Ya, coba dilihat ya, boleh dilihat ya, biar tahu. Nah, di sini ada satu cerita yang mana kalian harus membaca. Siapa yang membaca duluan? Haris dulu, Haris. Coba satu paragraf aja. Satu paragraf, nanti kalau kamu nggak duluan, nanti paragraf berikutnya banyak. Kamu aja duluan, pendek. Ayo. Oke, berikutnya sebelahnya Mas Akbar, coba dibaca. Oke, berikutnya ini mau Vega apa mau Mas Musa ini tadi nanti kira-kira kan belum tahu ya ini pendek apa banyak. Musa apa Mas Musa aja ya, Mas Musa. Kita lihat seberapa panjang. Alhamdulillah. Enggak, Mas Musa ini nanti ini Mas Vega ya bawahnya. Coba dibaca. Oke, very good. The last one, Mr. Vega. Nah, yang belum baca mengartikan semuanya. Mas Bima diartikan semua. Enggak. What can you get from this story? Jadi apa sih cerita yang sudah dibacakan 4 kawan kita tadi ini bercerita tentang apa kira-kira? Pendeknya, singkatnya? Okay, rabbit and turtle. What is the conflict? Very good. Yeah, maybe in English you can explain, Mas Musa. Lari, bahasa Inggrisnya lari. Run, oke. Okay. Lomba, bahasa Inggrisnya apa? Competition, very good. This is about the competition between turtle and rabbit. Tadi juga sudah di-spill sedikit jawabannya. Jadi ya, nah the last one, Mas Haris. Cerita ini termasuk ke dalam cerita narrative text yang apa tadi jenisnya? Fable, karena tokohnya adalah binat. Gak boleh, gak baik gitu. Gak baik ya. Ya, jadi gini ya, tadi kita udah lihat di first paragraph. Apa tadi, masih ingat gak genre strukturnya ada 4 tadi apa aja? Pertama tadi apa? Pertama banget. Apa Mas Akbar? Orientation, tentang perkenalan. Ini kan mengenalkan rabbit was boasting. Jadi apa yang dilakukan awal mula-mula. Kemudian di paragraf berikutnya apa tadi setelah complication. Jadi itu bukan komplikasi ya, itu penyakit di rumah sakit itu guys. Complication. Ayo Mas Musa, tadi kayaknya ketinggalan ya. Setelah complication apa? Masalah mulai turun itu apa? Resolusi itu kamera, resolution ya. Resolution. And the last one, ini kira-kira cerita ini punya koda apa enggak? Koda kan pembelajaran. Punya koda secara langsung apa enggak? Oh, very good. But the coda or the value from the story is hidden. Is hidden. Jadi ini tidak ada kodanya ya, karena tersembunyi di balik makna yang Anda baca. Oke? Karena kita sudah bisa, sekarang siapkan pensil kalian, siapkan buku kalian, kita akan belajar menulis narrative text. Nah, yang kalian tulis, kalian boleh nulis, kalau tadi di jenis-jenis kan, kalian nggak bisa dong nulis karena kan kepercayaan masyarakat, nggak bisa juga nulis legend, tapi kalian bisa nulis yang tadi personal experience, bisa juga nulis romance, bisa nulis misteri. Oke, waktunya 30 menit ya, tulis, jangan berantem, pulpennya kalau punya satu gantian. Jadi the last I say thank you. Is there any question more before I close the class? Ada pertanyaan Mas Musa? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya loh. Oke, ada yang bertanya yang lain? Haris?
Okay, if there are no any question, I will close this class. Let's close our class by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin and kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa dikerjakan, oke?